survei terpercaya bahwa di Kabupaten Sumedang ini 86% masih menginginkan adanya perubahan di dalam pembangunan. Nah, strategi dan yang akan dilakukan oleh paslon nomor 2 untuk memenuhi harapan masyarakat tersebut berdasarkan fenomena yang terjadi di periode yang lalu. Karena Bapak punya pengalaman di periode yang lalu selama 5 tahun berikut tahun dilaksanakan, dan ini ada 85% pendidikan asal lagi akan Bapak lakukan ke depan. Masih ada satu, ada yang tambahkan? Terima kasih. Ya, mohon untuk tidak meneriakan kata apapun Bapak Ibu. Ya, kita sepakat ya, agar menjaga konsentrasi. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor 2 untuk menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor 1. Waktu Anda menjawab 2 menit Bapak, dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih Bunda Edi. Berdasarkan survei yang terpercaya, tentunya sebuah survei ada lembaganya apa, kemudian ia terdaftar tidak di persepsi atau pemerintah. Yang saya dapat informasi, survei pusat studi dari indikator pimpinan Pembangunan mungkin sudah jelas secara ilmiah dengan tingkat kepercayaan dan margin error yang 3,3% plus minus, tingkat kepercayaan 95%. Ternyata masyarakat Sumedang puas kepada pemerintah Sumedang, termasuk pada beberapa sebelumnya ini angka 87%. Survei yang kami dapatkan, kalau tidak percaya silakan survei kembali menggunakan lembaga yang kredibel, yang terpercaya. Karena survei harus dilawan dengan survei kembali. Ada identitas lembaga surveinya tercatat dan terakreditasi. Itulah survei terakhir yang didapatkan dari indikator. Kedua, tentunya dalam memimpin 5 tahun sebagai besar harapan saya yakin sudah bisa menunjukkan, walaupun juga pasti ada yang belum dapat kami wujudkan harapannya. Itulah arti penting keberlanjutan. Tidak mungkin kami bisa langsung 100% memenuhi harapan masyarakat dalam satu periode ini, apalagi kecelakaan COVID 2,5 tahun. Alhamdulillah bersama masyarakat Sumedang yang bekerja keras, bekerjasama, kita bisa menghadapi COVID, dan Sumedang pun tercatat sebagai salah satu daerah yang penanganan COVID-nya terbaik di Indonesia dan bagian dana insiden dari pemerintah pusat. Yang kami ketahui adalah sebuah surveinya tren, saya melihat, kami juga dari media sosial melihatnya itu benar-benar percaya. Dan tadi mungkin yang belum saya dapatkan adalah strategi dan mengapa apabila itu betul sangat mengembangkan perbaikan di bidang pembangunan. Silakan Pak Bu menambahkan. Terima kasih Bunda. Yang perlu dilakukan adalah orang tua sedang orang ingin berubah. Ingin berubah. Barang siapa yang berubah hari ini lebih baik dari yang kemarin, dia termasuk orang yang berubah. Termasuk orang yang merugi. Artinya dia sama dengan hari kemarin. Ini dan Kariman tadi memegang keren ya. Saya mungkin kurang paham itu. Yang satu ada menganggap tracking dan sebagainya, tapi salah kalau itu salah dari apa mau tracking salah. Tapi yang jelas tidak seperti saya mengatakan pasti orang itu ingin melakukan kebaikan, ingin ada keberlanjutan. Dan kalau kita membandingkan, itu membandingkan dari before and after, sebelum dan sesudahnya. Tidak membandingkan before and kesempurnaan, nobody perfect, nggak ada yang sempurna. Tapi kalau berusaha, ternyata rakyat sepas bersyukur pada Allah. Sebagai rasa syukur, kami harus terus meningkatkan lagi pelayanan pada masyarakat. Jadi ya pemerintah
solusinya memperdayakan masyarakat, mensejahterakan, melindungi dan melayani dengan baik dengan visi Sumedang Simpati. Saya ingin menyampaikan topik yang saya disampaikan oleh panelis dan oleh panitia berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat dan juga investasi di Sumedang. Pertanyaannya adalah sektor apa di Kabupaten Sumedang ini yang menurut paslon nomor 1 paling potensial untuk dikembangkan dalam memberikan nilai tambah bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Terima kasih. Masih ada waktu? Ada yang tambahkan? Ina, Cukup? Waktu lagi 3 menit. Awal dari Kabupaten Sumedang, maka menurut paslon nomor 1, karena kita juga punya program yang namanya Sumedang Bersinar Ekonomi, di situ akan fokus pada ekonomi yang pemberdayaan di bidang pertanian dan agriculture, di mana kita akan memberikan akses pemodalan yang lebih UMKM, dan juga akan adanya akses pemodalan. Dan sekarang ini yang menjadi persoalan adalah bagaimana akses pemodalan ini potensial memberikan satu bagian. Nah, ini hal-hal yang perlu kita garis bawahi sehingga masyarakat itu bisa merasakan manfaatnya dan sesuai dengan nilai-nilai sumber daya mereka, SDM daripada masyarakat Sumedang adalah di agriculture, itu di pertanian. Akan tetapi kita akan ditingkatkan dengan teknologi seperti tadinya terbakar, jelmu juga kita produksi sekarang bisa dan dengan menghasilkan hati tidur ya, itu juga jadi kita akan fokus pada agriculture dan pariwisata yang berkelanjutan dan fokus pada sumber daya yang kita itu yang dari kami dalam memberikan ekonomi kemiskinan. Ya bukan ekonomi yang paling potensial secara ekonomi untuk ditingkatkan. Karena hal-hal biasa. Maka disebutkan, insya Allah kita akan buatkan seni budaya untuk menarik pariwisata budaya. Itu sama dengan visi misi kami di sektor pertanian adalah sektor gula kita, dan tentunya sebetulnya kita harus berdasarkan dari data pendidikan. Saya ketahui betul kita lihat dari PDRB kita, produk domestik dan jualan kota Sumedang ini sektor yang paling tinggi adalah industri olahan hingga 12%, kemudian pertanian 80% dan perdagangan eceran sekitar 17%. Oleh karena itulah sudah sangat tepat apabila kita memajukan sektor industri, sektor pertanian, dan sektor pariwisata. Untuk wisata sebenarnya sudah punya kawasan wisata baru, ada Jati Gede. Bagaimana Jamspas itu menciptakan ratusan pekerja Jati Gede, dan juga untuk seni budaya kita punya gedung Geoteater Cangkalong, dan sudah ada event yang berlalu di Dinas Pariwisata ketika saya masih saya juga sepakat lagi, tapi hanya saya mungkin optimalisasinya seperti optimalisasi jangkauan, optimalisasi yang kita belum ada promotion dan jadwal tertentu untuk pertunjukan. Nah itu ke depan nanti yang disampaikan oleh Pak Wagub, kita akan membuat satu kalender budaya yang akan ada dikemas di seluruh daerah di Kabupaten Sumedang. Menarik dari wisatawan Kabupaten Sumedang, dan kita juga Pak punya jalan tol itu jangan dinikmati hanya untuk makan. Kita akan membangun suatu ekonomi yang eksklusif di mana sektor pertanian dan agriculture bisa di situ ada space sehingga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten